Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada video sesi ke-6 ini saya akan meneruskan dari sesi sebelumnya tentang pentingnya sunnah dan penjelasan atasnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu surat An-Nahl ayat ke-64. Maka pada kali ini dalam surat yang sama ayat 44 dengan tema yang dimaksud adalah sama, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinati waz zubur, penjelasan, keterangan dan kitab-kitab. Bil bayyinati waz zubur, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan dzikra Al-Qur'an kepadamu Muhammad agar kamu menjelaskan kepada mereka atas apa yang Allah turunkan kepada mereka supaya mereka itu berpikir. Maka Nabi Muhammad berposisi sebagai mubayyin, juru penerang kepada kita. Sunnah yang kemudian kita menyebutnya. Yang ini kan kemudian saat itu belum ada hadis, tetapi langsung Nabi yang menjelaskan, menerangkan, menguraikan. Maka bukan hanya dalam soal sholat, zakat, puasa, tapi di banyak persoalan-persoalan. Sehingga sunnah bukan hanya menjadi peneman dalam perjalanan al-Islam di hadapan Al-Quran untuk menguraikan isi Al-Quran, seperti makanan yang dibolehkan dalam Al-Quran, tapi kemudian sunnah menambahkannya. Contoh, Al-Quran mengharamkan 4 makanan, yaitu babi, penyembelihan tanpa menyebut nama Allah, bangkai, dan darah. Maka hadis Abu Daud menerangkan dalam surah Abu Daud termasuk binatang buas bertaring, ini juga tidak diperbolehkan. Maka sunnah telah menyempurnakan. Sunnah juga berfungsi setelah menemani Al-Quran dalam menguraikan, juga sebagai hukum kedua yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum kedua yang tidak ada penjelasan dalam Al-Quran itu menunjukkan atas kesewenangan, atas wewenangnya, memiliki kewenangan menghadirkan sebuah hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sunnah mempunyai kewenangan menghadirkan hukum baru yang sama sekali sebelumnya Al-Quran tidak pernah menjelaskan. Apakah itu adalah akikah? Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak mau kepada as-sunnah, hanya cenderung kepada Quran, maka dia tidak akan menjumpai adanya syariat akikah yang biasa ditekankan oleh Rasulullah kepada anak yang baru lahir. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah menjaga sunnah ini dengan penjagaan yang super ketat, yang betul-betul diawasi, sehingga Allah menurunkan dalam hadisnya, Nabi bersabda, innallaha yab'atsu li hadhihi ummati ala ra'si kulli mi'ati alfasanatin menjadi Madinah, bahwa Allah akan menurunkan setiap 100 tahun seseorang, beberapa orang, sekelompok organisasi yang akan menjaga tentang sunnah ini. Menjadidu, akan mentajdid, memperbaharui, bukan membawa agama dan ajaran yang baru, tapi mengembalikan kepada originalitas agama ini kepada aslinya setelah diwarnai dengan berbagai bid'ah dan khurafat. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya umat hari ini sangat sedikit sekali perhatiannya kepada sunnah, kepada hadis. Mereka malas untuk belajar hadis, malas untuk belajar sunnah. Sangat sedikit sekali perhatiannya kepada sunnah, bahkan cenderung menyepelekannya. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang menyepelekan as-sunnah. Karena sesungguhnya jika ada orang berbicara al-Islam dengan Al-Quran tanpa diurai sunnah, maka ketahuilah dia berada di atas kesesatan karena menguraikan Al-Qurannya dengan akal fikirnya. Maka saya akan ambil sebuah contoh di mana orang yang beramal dengan hadis sesuai dengan pengamalannya dengan sunnah, dan contoh orang yang beramal dengan hadis sahih tapi tidak sesuai pengamalannya dengan sunnah. Ada orang masuk masjid sholat 2 rakaat. Orang bertanya setelah salat, apakah yang engkau laksanakan ini sunnah? Maka orang ini menjawab sunnah. Maksudnya, apakah ini yang engkau laksanakan sunnah Rasul mencontohkan? Iya.
Nah, orang ini tidak bertanya mana hadisnya, apakah ada hadisnya, tidak, tapi bertanya apakah ini kebiasaan Rasulullah. Iya, baru setelah orang itu bertanya mana hadisnya. Sama dengan itu. Ini contoh orang yang beramal dengan hadis sahih, kemudian pengamalannya sesuai dengan sunnah. Adapun orang yang beramal dengan hadis sahih tapi tidak sesuai sunnah, suatu ketika Abdullah bin Umar, sahabat, berjalan melewati sebuah jalan berpapasan dengan sahabat yang lain, maka sahabat yang lain bangkis wahing, kemudian wahing bersin mengucapkan alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, dan selesai. Apa kata Abdullah bin Umar? Berkata Abdullah bin Umar, saya juga sholawat. Sholawat yang engkau ucapkan sama dengan sholawat yang aku ucapkan, tetapi sunnahnya, nah ini sunnahnya yang dicontohkan, kebiasaan yang dicontohkan Nabi apabila bangkis mengucap hamdalah, yang mendengarkan yarhamukallah dijawab lagi yahdihullah. Ini contoh orang yang beramal dengan hadis sahih tetapi tidak ada di atas sunnah. Hadisnya ditafsirkan sendiri, ayat-ayatnya ditafsirkan tidak sesuai dengan bagaimana cara Nabi mengamalkan dan mempraktekkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada penutup penjelasan tentang pentingnya sunnah dan penjelasannya. Semoga bisa kita pahami dari seri 1, video 1 sampai 6, dan kemudian insya Allah akan kita sambung pada judul yang lain tentang pemeliharaan as-sunnah dan hadis serta sanad-sanad hadis. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.